mukodimah sebelum kita masuk kulliyatul khomas. Kita harus bahas tentang lafat dulu, tentang dalalah dan tentang lafat. Oke, kita di sini mulai di faslun fi mabahisil alfadi. Musta'malul alfadi haitsu yujadu imma murakabun wa imma mufradu fa awalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala wa ala kismaini a'nil mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida fa mufhimu ishtiraki nil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyyu wa awalan lidzati in fi handaraj fansibu awli aridin idha kharaj wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Oke, Ana nyari pennya mana ya, kok nggak ada ya. Gini, sekarang kita punya lafal. Nah, lafat itu dibagi menjadi 2. Ini enaknya coret-coret nih sebenarnya. Tunggu sebentar. Ya, tadi ada di sini pennya. Oke. Nah, di sini. Jadi lafat itu ada yang mustakmal dan muhmal. Apa maksudnya? Kan kita punya misalkan Zaidun. Zaidun itu kan kita bisa putar-putar Zaidun, Yazidu, Yazdu, Daizun gitu. Nah, jadi Zaidun itu yang mustakmal. Tapi kalau Daizun nggak punya makna. Berarti dia guru mustakmal gitu. Mungkin kata ba itu mustakmal. Bakata, bakats gitu misalnya ada juga. Takaba ghair mustakmal, berarti dia muhmal. Jadi lafat itu ada yang muhmal dan ada yang mustakmal. Lafat kan banyak ya, rangkaian dari huruf-huruf gitu. Jadi rangkaian huruf itu ada yang punya makna, ada yang nggak punya makna. Ada yang mustakmal, ada yang ghair mustakmal. Nah, yang mustakmal itu ada yang murokab, ada yang mufrad ya. Mufrad itu berarti satu kata, satu aja yang tidak tersusun. Kalau murokab berarti dia tersusun. Kayak Muhammadun Rasulullah itu kan murokab. Murokab dari beberapa kata. Muhammadun Rasulullah gitu. Kalau yang mufrad berarti dia yang murokab gitu ya. Jadi mufrad dan murokab itu lawan kata ya kan. Karena kata yang dipakai itu ada yang murokab, ada yang mufrad. Nah, kemudian yang murokab itu dibagi menjadi insya dan khobar. Kalau yang mufrad dibagi menjadi mufrad yang la juz'un lahu, mufrad yang lahu juz'un. Ada yang mufrad lahu juz'un ya dulu ala makna, ada yang mufrad lahu juz'un wa ya dulu ala juz'in maknahu. Nah, tadi kan kita punya lafat mustakmal, ghair mustakmal. Yang mustakmal ada mufrad, ada yang murakkab. Nah, kalau pembagian yang tadi itu mukadimah juga ya. Nah, yang di sini mufrad itu kita bagi lagi bihasabi tasyakhusi maknahu wa adami tasyakhusihi ila kulli dan juz'i. Tasyakhus itu kan syahas itu perorangan gitu maksudnya. Jadi lafat yang mufrad, lafat yang satu kata aja, yang guru murakab tadi itu, dia dibagi menjadi kulli dan juz'i. Jadi ada yang satu lafat tapi maknanya itu kulli. Makna kulli itu berarti bukan makna perorangan. Tapi kalau juz'i dia makna perorangan. Contohnya apa? Kalau lafadznya itu mufrad, yang kuli berarti dia insan. Karena insan itu ada Zaidun, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah gitu kan. Itu semuanya insan. Jadi insan itu kuli karena dia mengandung makna yang ghairu tasyahus gitu. Maknanya itu banyak gitu, bukan cuma satuan gitu. Tapi kalau juz'i dia langsung Zaidun, Umar, Aisyah, Khadijah gitu. Jadi mufrad itu ada yang kulli, ada yang juz'i.
Asad juga kan, asad tuh macam-macam ya. Ada singa Afrika, singa Australia gitu misalkan. Singa daerah padang pasir, singa daerah itu kan jadi asad tuh macam-macam. Jadi insan, asad itu dia kuli karena mengandung di bawah tahu juz'i. Karena dalam insan itu ada juz'un. Dalamnya ada Ahmad, Muhammad, Zaid gitu. Coba kita lihat ke matan. Ya, kita ingat ya tadi pembagiannya, lafadz itu ada yang mustakmal dan ghairu mustakmal. Kemudian lafadz itu ada yang mustakmal, ghairu mustakmal. Yang mustakmal ada yang mufrad dan murakkab. Yang mufrad ada yang kulli dan juz'i. Maka kalau di matan sulamnya gini. Mustakmalul alfadi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Nah, jadi lafadz yang mustakmal itu ada yang murakkab, ada yang mufrad. Fa awalun madalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala. Fa awalun kembali kemana? Murakkab, ya kan? Imam murakkabun wa imam mufradu. Murakkab itu maknahu, takrifnya dari murakkab itu apa? Madalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Juz'unnya itu menunjukkan juz'un maknahu. Wahwa ala kismaini a'nil mufroda. Nah, kalau mufrad dibagi menjadi dua, kulliyun au juz'iyun haitsu wujida. Nah, mufrad itu ada yang kulli, ada yang juz'i. Ya, kayak tadi di bagannya tadi. Fa mufhim mustiraki nil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyu. Nah, asad itu termasuk yang kuli. Kuli pembagian dari mufrad. Nah, yang kuli itu dia mufhimul istirak. Karena dalam asad itu kan ada asad A, asad B, asad C gitu. Asad Afrika, asad padang pasir, asad Sahara, apalah itu. Atau insan tadi ada Ahmad, ada Muhammad. Wa aksuhu juz'i, kebalikannya kuli itu juz'i. Baru selanjutnya wa awalan lidati in fi handaraj fansibhu awli aridin idha kharaj. Nah, kemudian ada yang namanya dzati dan arodi. Sesuatu yang dzati itu indaraj. Indaraj itu artinya masuk. Yang dia melekat di dalam ya. Karena indaraj itu artinya masuk. Fansibhu awli aridin idha kharaj. Nah, kalau arid itu sesuatu yang khoriji, yang di luar gitu, yang nggak harus ada gitu. Dia khoriji. Jadi ada yang disebut dengan dzati dan arodi. Wal kulliyatu khamsatun nanti kos. Nah, baru kita masuk di sini yang namanya kulliyatul khams. Jinsun wa faslun aradun naun wa khos wa awalun salasatun bila syatot. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Nah, apa aja itu kulliyatul khams? Kulliyatul khams. Jadi kita dari lafat-lafat itu kita jadikan ada yang namanya lafat kulliyatul khams. Gitu. Ada 5 kulliyat. Apa aja? Jinsun, faslun, arodun, naun, wa khos. Itu kan ada 5. Wa awalun kembali ke jinsun. Yang disebut pertama dari kuliyatul khams kan jinsun. Wa awalun salasatun bila syatot. Nah, jinsun itu ada yang jinsun qorib, ba'id, dan wasat. Nah, apa itu kuliyatul khams? Contohnya, kita kembali ke sini. Nah, contoh dari kuliyatul khams itu, misalkan ya, kita di sini punya yang paling besar itu jauhar. Nah, jauhar, benda-benda itu ada yang jisem di alam semesta ini dan ada yang goiru jisem. Ada yang punya ada yang berbentuk benda gitu, ada yang punya jasad, ada yang enggak, ada yang berjisem dan enggak berjisem ya. Jadi kalau berjisem kan kayak kita, kubun, kitab, semua yang kita lihat kan berjisem. Kalau yang goiru jisem kan kayak oksigen, kita nggak bisa lihat angin gitu. Yang jisem pun dibagi menjadi dua. Ada yang nami dan goiru nami. Ada dia tuh ada benda ya, bendanya ada
bentuknya gitu. Tapi ada yang berkembang dan nggak berkembang. Maksudnya kayak kita manusia itu udah jism dan termasuk yang nami. Kalau goiru nami itu kayak kayu yang udah dipotong bukan yang pohon ya. Atau batu gitu. Itu kan dia jauhar, jism, dan goiru nami. Nami sendiri nanti ada yang hayawan dan goiru hayawan. Ya, hayawan itu yang bersenyawa. Jadi ada dalam dunia ini, di alam semesta itu, benda bertumbuh dan juga bersenyawa. Nah, nanti yang bersenyawa itu ada yang natik dan goiru natik. Nah, kita termasuk yang natik ini. Natik itu insan, ya kan? Nah, kemudian ketika kita lihat kuliatul homes itu yang mana sih? Tadi yang pertama kali disebut jinsun, wa faslun, arodun, naun, wa khos.